Oke, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya orang zaman dulu bisa tahu ukuran bumi? Maksud saya, tanpa satelit, tanpa teknologi canggih sama sekali. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar sebuah kisah nyata yang luar biasa. Sebuah pencapaian dari masa lalu yang bakal bikin kita semua geleng-geleng kepala. Coba deh, bayangin sejenak. Kamu berdiri di tanah, nggak ada satelit, nggak ada pesawat, apalagi GPS. Kosong. Terus ada yang nanya, planet yang kita injak ini besarnya seberapa sih? Gimana coba cara jawabnya? Ini bukan cuma pertanyaan yang susah ya, ini kedengarannya mustahil banget buat dipecahkan. Yap, pertanyaan seberapa besar bumi itu benar-benar tantangan raksasa buat para pemikir zaman dulu. Logikanya, gimana coba cara ngukur sesuatu yang skalanya begitu masif, padahal kita sendiri cuma bisa lihat sejauh mata memandang. Tapi yang lebih bikin kaget lagi, ternyata masalah yang kelihatannya nggak mungkin ini udah ada yang mecahin. Dan bukan kemarin sore, tapi lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sosok inilah yang akan jadi bintang utama di cerita kita. Oke, sekarang mari kita kenalan lebih dekat sama sang jenius di balik semua ini. Seorang pemikir super brilian yang berani banget ngambil tantangan yang dianggap mustahil sama banyak orang. Namanya Al-Biruni. Beliau lahir sekitar tahun 973 Masehi. Dan dia ini bukan ilmuwan biasa loh. Dia itu seorang polimet. Atau gampangnya orang yang jaga di banyak banget bidang ilmu. Pemikirannya itu udah jauh banget melampaui zamannya. Nah, ini yang bikin Al-Biruni itu istimewa. Lihat deh jangkauan ilmunya. Astronomi, dia jago. Matematika apalagi, geografi, fisika, bahkan sampai sejarah budaya pun dia kuasai. Dia itu kayak gabungan ilmuwan, peneliti, dan filsuf dalam satu paket. Jauh sebelum ada istilah Renaissance Man. Inilah yang bikin dia jadi seorang revolusioner sejati. Al-Biruni itu ngubah cara mainnya. Di zaman di mana orang masih banyak percaya sama mitos atau kira-kira aja, dia datang dengan sesuatu yang baru, metode ilmiah. Semuanya harus berdasarkan angka, data, dan observasi yang teliti. Jadi, gimana persisnya dia ngelakuin itu semua? Nah, sekarang kita bakal bedah metode jeniusnya. Ini bisa dibilang contoh sempurna dari kekuatan berpikir kritis dan gimana metode ilmiah itu bekerja di dunia nyata. Dan ini nih bagian yang paling keren. Dia nggak butuh laboratorium super canggih atau teknologi yang mahal. Justru sebaliknya, kehebatan metodenya ada pada kesederhanaannya. Ini bukti kalau alat tercanggih di dunia itu ya otak manusia. Metodenya bisa kita pecah jadi 3 langkah brilian. Pertama, dia butuh tempat yang tinggi. Jadi dia pilih satu gunung dan dengan sangat teliti, dia ukur tingginya. Kedua, dari puncak gunung itu, dia pakai alat sederhana buat ngukur sudut kemiringan antara pandangan lurus ke depan dengan garis cakrawala di kejauhan. Sudut yang kecil banget ini ternyata jadi kuncinya. Dan langkah ketiga, nah disinilah kejeniusan matematikanya keluar. Dengan 2 data, tinggi gunung dan sudut ke cakrawala, dia pakai rumus trigonometri. Dia seolah-olah bikin segitiga siku-siku raksasa antara puncak gunung, pusat bumi, dan cakrawala buat ngitung jari-jari planet kita. Simple, elegan, dan jenius banget. Oke, metodenya emang cerdas. Tapi pertanyaannya, seberapa akurat hasilnya? Nah, kita sampai di bagian paling mencengangkan dari kisah ini. Coba deh tebak, dengan metode yang kelihatannya sederhana banget ini, kira-kira seberapa akurat hasil perhitungan yang dibikin lebih dari 1000 tahun lalu? Jawabannya benar-benar bikin melongo. Perhitungan Al-Biruni itu punya tingkat akurasi sekitar 99% kalau kita bandingkan sama data satelit modern. Bayangin, 99%, cuma modal gunung, alat sederhana, dan kekuatan pikiran. Ini bukti yang luar biasa dari betapa kuatnya observasi yang teliti dan penalaran matematis. Tentu saja, kisah Al-Biruni ini lebih dari sekedar fakta sejarah yang keren. Ini adalah sebuah pelajaran abadi tentang cara berpikir. Semacam panduan praktis tentang gimana sih riset dan penemuan-penemuan besar itu bisa lahir. Nah, inilah intinya. Kisah Al-Biruni ini membuktikan kalau alat terpenting dalam sains itu bukanlah teknologi yang paling canggih, tapi kerangka berpikir yang benar, yaitu metode ilmiah itu sendiri. Dan inilah resep rahasia di balik sebuah riset yang hebat, baik dulu maupun sekarang. Semuanya berawal dari rasa penasaran yang nggak ada habisnya. Lalu diikuti sama komitmen buat ngukur dan ngamatin segala sesuatu dengan presisi. Dan terakhir, butuh keberanian buat menantang cara berpikir yang lama.
Jadi, pelajaran penting yang bisa kita bawa pulang adalah ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah pertanyaan yang bagus. Kemajuan sejati itu seringkali nggak lahir dari alat yang kita punya, tapi dari keberanian kita untuk melihat sebuah masalah dengan cara yang benar-benar baru. Sebagai penutup, yuk kita berandai-andai sedikit. Kalau Al-Biruni hidup di zaman kita, dengan pikiran setajam itu dan pendekatan yang super metodis, kira-kira masalah besar apa yang bakal dia pecahkan ya? Mungkin misteri di fisika kuantum, atau di bidang AI, atau mungkin di biologi. Coba bayangkan,